Oke teman-teman, setelah sebelumnya kita bahas bagaimana menemani ya, membimbing tim kita di zona status quo, di zona disrupsi atau di zona gangguan. Sekarang kita tiba saatnya untuk membahas gimana kalau tim kita sudah melewati zona disrupsi, zona gangguan. Dia sudah mulai naik ke zona adopsi. Nah, ternyata juga tidak semudah itu Ferguson ya. Kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kalau belum nonton video-video sebelumnya tentang change model ini, saran saya nonton dulu video-video yang lain sehingga dapat nih flow lanjutannya ya. Karena di video ini kita akan fokus asumsinya nih tim kita itu sudah berada di zona adopsi. Jadi ingat ya, zona adopsi ketika sudah ada point of decision, sudah ada keputusan yang dibuat, sudah ada kesediaan untuk terlibat di dalam perubahan, maka saatnya untuk naik. Nah, tapi sebagaimana sudah dibahas di video awal dulu bahwa proses naiknya itu juga tidak mulus. Ya, jadi meskipun kelihatannya gambarnya kayak naik, tapi sebenarnya kerual-kerual gitu ya grafiknya. Kenapa? Karena zona adopsi kan intinya adalah zona ketika orang itu bersedia mengadopsi pola pikir baru, pola tindakan baru. Dalam bahasa yang lain adalah zona untuk membangun keterampilan atau perilaku-perilaku baru atau kebiasaan-kebiasaan baru. Sehingga memang butuh proses di situ dan tidak langsung mulus tentu saja ya. Sebagaimana kita anggaplah sudah punya kebiasaan ya untuk ya santai-santai di hari libur gitu, tiba-tiba sekarang kita mau bangun nih, oke, saya udah punya kesadaran hari libur harusnya saya punya habit yang lebih produktif, olahraga, beres-beres rumah misalnya gitu ya. Kan tidak semudah itu ya, karena godaan yang lama itu tetap ada gitu kan. Sehingga memang akhirnya di zona adopsi, prosesnya adalah kita mesti ngajak tim kita untuk engage, terlibat. Kenapa? Karena no involvement, no commitment. Ya, jadi komitmen dari tim kita untuk terus naik, meskipun kerual-kerual itu, ya, banyak liku-likunya, itu hanya terjadi ketika mereka ikut terlibat. Nah, gimana proses terlibatnya? Sederhananya adalah di zona adopsi, pertanyaannya adalah apa sih perilaku baru yang perlu dikembangkan? Apa kebiasaan baru yang perlu dibangun? Apa kemampuan baru yang perlu dipelajari? Apa keahlian-keahlian, keterampilan yang perlu di-exercise? Nah, sederhananya kayak gitu. Nah, tapi kita tahu bahwa proses membangun kebiasaan itu pasti butuh waktu. Salah satu paper yang saya baca ya, judulnya How Habits Are Formed, teman-teman bisa cari di Google ya. Itu menemukan bahwa dalam sebuah penelitian, ternyata sebuah habit itu kalau dibiasakan ya, dibangun, itu paling cepat prosesnya itu 18 hari. Ini asumsinya tiap hari ya, paling cepat 18 hari. Tapi yang mengalami hal ini jumlahnya nggak banyak. Ya, paling lambat prosesnya ternyata 254 hari. Jadi cukup panjang ya, hampir setahun tuh prosesnya ya, untuk bisa membangun habit baru. Nah, rata-rata angka average-nya adalah 66 hari. Artinya sekitar 2 bulan lah ya. Nah, berarti kan kita bisa memperkirakan ya bahwa proses untuk membangun keterampilan baru, keahlian baru itu setidaknya butuh sekitar 2 bulan atau 8 minggu. Dengan asumsi dilatih terus-menerus ya setiap hari. Artinya bisa ada kemungkinan naik turun gitu ya. Mungkin lebih cepat tapi juga mungkin lebih dari 2 bulan. Nah, di momen itu pasti tidak semuanya mulus. Kenapa? Karena hal-hal yang sehari-hari kan pasti terus ada. Kalau dalam kaidah The Four Discipline of Execution and 4DX, teman-teman mungkin pernah baca, itu ada istilah whirlwind ya, angin puting beliung, day to day job yang terus ada, sehingga memang butuh waktu untuk orang kemudian bangun kebiasaan barunya ini. Nah, di tengah hambatan yang ada itulah, nah kita mesti bantu tim kita untuk bisa melaluinya. Nah, ada 3 jenis hambatan nih yang biasanya dialami oleh tim kita di zona adopsi. Yang pertama adalah istilahnya tuh hurdles, yaitu jenis hambatan yang pada dasarnya bisa diselesaikan sendiri oleh tim kita. Dia terhambat, tapi dia bisa nyelesain sendiri. Yang jenis kedua adalah quicksand. Ini seperti pasir hisap gitu ya. Nah, kita tahu di pasir hisap tuh kalau orang nggak dibantu ya akan terisap terus ya kan. Artinya ada hambatan yang tim kita butuh bantuan, butuh kita bantu. Nah, yang ketiga adalah jenisnya brick walls, yaitu yang memang seperti ada dinding yang memang tidak mudah untuk ditembus. Sehingga pasti butuh support dari atasan. Nah, poin dari
klasifikasi 3 hambatan ini adalah kita mesti melihat tim kita yang lagi sudah di zona adopsi ini pada saat mengalami hambatan, hambatan jenis apa yang sedang mereka alami. Kalau hambatan itu jenisnya adalah hurdles, biarkan mereka atasi sendiri. Kita bisa adakan sesi one-on-one diskusi, biarkan mereka mengatasi sendiri. Kenapa? Justru disitulah tuh momen keberhasilan akan mereka rasakan pada saat itu berhasil diatasi. Karena ditemukan oleh caranya oleh mereka sendiri. Nah, tapi kalau seandainya yang dialami tim kita adalah quicksand, tentu kita mesti dampingin. Kadang-kadang perlu kita pegangin ya, perlu kita tolongin. Meskipun setelah itu ya setelah diangkat ya dia bisa jalan sendiri lagi. Nah, kalau brick walls tentu saja harus kita bukain jalannya, kita bongkar brick walls-nya. Brick walls itu mungkin hambatan misalnya dari sisi policy ternyata gitu ya. Ingat ya di situasi perubahan itu kadang-kadang memang masih ada policy lama yang barangkali masih menghambat dan itu perlu dibongkar gitu kan. Nah, itulah 3 jenis hambatan yang kita perlu identifikasi, ya ajak tim kita untuk mengklasifikasi sehingga kita tidak membiarkan tim kita ketika mereka ternyata mengalami brick walls. Begitu pula kita tidak terlalu ikut campur ketika tim kita sebenarnya bisa mengatasi sendiri mengalami hurdles gitu. Jadi juggling di antara 3 hambatan inilah yang perlu kita lakukan supaya tim kita tuh tetap bisa engage ya, terlibat, jadi merasakan keberhasilan prosesnya, tapi juga tidak terjatuh lagi ke zona disrupsi atau gangguan. Jadi kalau di summary, gimana sih caranya kita membantu tim kita di zona adopsi ini? Ya, pertama adalah identifikasi jenis hambatan yang dialami itu apa. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada ya. Tinggal kita identifikasi yang mana. Yang kedua adalah support tim kita di hambatan-hambatan yang memang dia butuh support. Gitu. Nah, yang ketiga adalah ketika ada progres, rayakan kemenangan sekecil apapun. Kenapa? Karena orang itu butuh merasakan kemenangan-kemenangan kecil sebelum kemenangan besar. Ingat sekali lagi, ini orang masih dalam zona adopsi yang naik, yang muter-muter, sehingga apresiasi sekecil apapun seringkali itu sangat bermanfaat. Nah, 3 cara inilah akan membuat tim kita tuh kemudian bisa melalui hambatannya dan pelan-pelan naik ke zona inovasi. Nah, setelah zona adopsi dilalui, maka kita akan sampai pada zona yang namanya zona inovasi. Ya, nah, zona ketika proses belajar sudah terjadi ya, habit baru sudah ketemu, sudah terbangun, keberhasilan demi keberhasilan sudah terjadi, maka bahkan udah kelihatan hasilnya tuh, ada hasil yang berdampak lebih baik gitu ya. Nah, maka pertanyaannya terus gimana ketika semuanya sudah lebih baik? Nah, ada kemungkinan semuanya kan turun lagi ya. Kayak sekarang nih ya, kita lihat di situasi ketika video ini dibuat ya. Itu ya COVID-19 sudah mulai menurun lah ya yang situasi gawatnya. Orang sebenarnya sudah mulai punya habit yang berbeda ya. Cara untuk meeting kerja remote, meeting online itu sudah ada. Tapi sekarang sepertinya masih banyak juga organisasi yang pengen balik lagi tuh. Tadi sempat hybrid gitu ya. Terus pengen balik lagi ke offline full lagi. Nah, saya nggak tahu apakah ini sebuah kemunduran atau sebuah kemajuan. Tapi sebenarnya ada peluang kita buat lebih maju lagi sebenarnya. Karena ada banyak cara yang sudah kita temukan dengan luar biasa selama masa pandemi kemarin. Nah, tapi itu alamiah sekali lagi. Karena memang orang pas sudah stabil, ya harapannya pengen kembali ke situasi normal ya. Gitu ya, nggak pengen terus-terusan struggle. Nah, apa yang perlu kita lakukan ketika tim sudah sampai di zona inovasi? Nah, kaidahnya adalah inspirasi tim kita untuk terus maju. Inspire mereka ya, supaya terus maju. Yang pertama adalah ajak mereka untuk mengekspand. Ya, siapa lagi yang bisa mendapatkan manfaat dari penemuan-penemuan sudah kita lakukan? Di zona adopsi kan kita ketemu hal-hal baru, cara-cara kerja baru ya kan. Nah, keberhasilan yang kita dapatkan, yuk kita expand lagi. Iya, kembali ke kasus kita waktu pandemi ya. Kemarin mungkin cara ini kita pakai semata-mata demi survival, supaya kita tetap survive, tetap bisa hidup, tetap bisa gajian gitu kan. Tapi setelah ini kita berhasil, kemana lagi sebenarnya nih? Apalagi yang manfaatnya bisa disebarkan? Nah, itu proses mengekspansi apa yang sudah kita temukan. Nah, yang kedua adalah debrief. Debrief itu adalah ajakan untuk merefleksikan apa yang sudah dilalui dengan harapan kita menemukan pemahaman makna-makna baru, cara, proses, prosedur yang bisa distandarisasi untuk dikembangkan lebih lanjut. Sehingga sekarang kita punya tumpukan ya, fondasi penemuan yang di atasnya bisa kita tumpuk lagi dengan hal-hal baru lainnya. Nah, karena kan ya nggak bisa dipungkiri ya, proses perubahan itu kan bisa dibilang ini sebuah proses transisi ya, proses yang bisa dikatakan krisis ya kan, dan kita masih berorientasi pada yang penting bersurvive, berhasil dulu.
Nah, dengan cara inilah inovasi itu tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Karena selalu ada peluang-peluang baru untuk pengembangan lebih lanjut. Sampai sini teman-teman semua ya. Jadi 4 zona udah kita bahas ya. Jadi intinya adalah pada saat kita mengalami perubahan, kenali di zona mana tim kita berada, lalu gunakan tindakan yang tepat untuk membantu mereka geser. Ya, setelah mereka geser, settle, expand, debrief. Nah, maka akan muncul tuh situasi baru kan, perubahan-perubahan lagi. Saatnya kita untuk mungkin ada yang status quo lagi, disrupsi lagi, ya, masuk ke adopsi lagi, masuk ke inovasi, expand, debrief. Begitu terus terusnya. Ini akan membuat sebuah perubahan itu selalu menjadi peluang buat berinovasi. Jadi alih-alih menjadi sebuah krisis yang menjatuhkan kita, justru dia membuat kita bangkit dan bangkit bahkan lebih kuat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.